Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'd. Di bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi kesehatan, keafiatan untuk melaksanakan puasa dan segudang ibadah lainnya yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dan melipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Di antara sekian banyak ibadah yang pahalanya sangat besar dan ganjarannya sangat luar biasa kelak di akhirat, bahkan tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia, adalah ibadah yang berupa menyantuni anak yatim. Di bulan suci Ramadan juga merupakan kesempatan yang sangat berlian untuk kita melaksanakan ibadah yang satu ini, yaitu menyantuni anak-anak yatim. Kita mengumpulkan anak-anak yatim, lalu memberikan bantuan-bantuan, mengajak mereka untuk berbuka bersama, mengajak mereka berbahagia, bersenang-senang di banyak tempat wisata. Semua itu adalah sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika bisa lebih dari itu, yaitu dengan mengasuhnya dan menghadirkannya di dalam rumah kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatim yuhsanu ilaih." Sebaik-baik rumah di antara semua rumah-rumah umat Islam, apa kata Nabi? Rumah yang ada di dalamnya anak yatim, yang mana anak yatim itu diasuh dan disantuni dengan sebaik-baiknya. Itu adalah sebaik-baik rumah, kata Nabi. Bahkan Nabi melanjutkan, wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatim yusa'u ilaih, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dan seburuk-buruk rumah, sejelek-jelek rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, tetapi anak yatim itu diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Itulah seburuk-buruk rumah. Bahkan ketika anak yatim menangis, Rasulullah SAW bersabda bahwa idza bakal yatim ihtazza lahul arsh. Subhanallah. Anak yatim kalau sudah menangis, kata Nabi, arsh itu bergetar, bergoncang hebat. Saking mungkin ikut bersedih dengan tangisan anak yatim tersebut. Sampai-sampai ketika itu, kata Nabi, Allah melihat arsy itu bergetar dan bergoncang hebat hanya lantaran tangisan anak yatim. Maka Allah pun bertanya kepada para malaikat, siapakah yang membuat nangis, yang membuat anak yatim itu meneteskan air matanya? Kata malaikat, engkaulah yang maha mengetahui ya Allah. Maka Allah pun berkata, man sakkatahu biridah, barang siapa mendiamkan anak yatim itu dengan ridhonya, maka Allah akan anugerahi dia segala macam kenikmatan di dunia dan akhirat sampai dia pun ridha. Subhanallah. Jadi Allah saja sangat perhatian kepada anak yatim, maka otomatis siapa yang perhatian kepada anak yatim daripada umat manusia, Allah pun sangat perhatian dan sayang kepadanya, dan siap memberikan kenikmatan apa saja kepada orang itu di dunia dan di akhirat. Di akhirat misalnya Nabi bersabda, man dhamma yatiman baina abawaini ila ta'amihi wa syarabihi. Barang siapa yang menyantuni anak yatim, mengambil anak yatim untuk dia asuh dan dia santuni dan dia perlakukan, dirawat dengan baik, maka orang itu akan diberikan surga. Albattah, kata Nabi, diberikan surga secara pasti dan bighairi hisab. Banyak hadis lain Nabi berkali-kali membahas tentang anak yatim. Ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Jangankan diberikan ke surga, tetapi di surga pun dia akan sangat lengket
dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di dunia. Bagaimana dengan itu, mohon maaf, itu di akhirat. Bagaimana dengan di dunia? Jangan ya salah pikir ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kalau tidak salah, man arada an yalina qalbuhu wa tudraku hajatuhu falyarhamil yatim wal yamsah ra'sahu wal yut'imhu min ta'amihi, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa ingin hatinya menjadi lembut, ingin hatinya menjadi lunak, dan ingin hajatnya terpenuhi, ingin hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Nabi? Kasih sayangi anak yatim, usap kepalanya dan beri dia makan. Maka yalin qalbuka wa tudrak hajatuka. Maka hatimu akan lemah lembut dan hajatmu akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita terdorong untuk menyantuni dan berlaku baik kepada anak-anak yatim yang mungkin tidak sedikit di sekitar kita, sehingga kita mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya ketika kita mengasihani anak yatim, sesungguhnya kita mengasihani diri kita. Sesungguhnya kita memohon dengan syafaat mereka anak-anak yatim itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah pertolongan kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.